Alhasil, si Algojo yang sangat seram kemenaker pun modar di dunia manusia. Si iblis pun cuma bisa pelongo-pelongo melihat kegigihan si Ben. Kemudian ia pun mencoba kembali menggunakan batu yang tergeletak di hadapannya. Namun naasnya, darah si pendeta. Filmnya diawali dengan perjalanan seorang pendeta. Ia ditugaskan oleh Vatikan untuk membawa sebuah batu paling berbahaya di dunia. Katanya sudah tak aman lagi menyimpan batu itu di dalam penyimpanan rahasia gereja. Makanya ia ditugaskan untuk menyembunyikan batu itu dari peradaban, sembari terus mempelajari batu tersebut. Ia tinggal di dalam sebuah gubuk tua di tengah hutan sembari mempelajari kekuatan dari batu tersebut, di mana katanya batu itu mampu membuka gerbang neraka dengan dunia manusia. Dengan menggunakan darah, maka ia akan mampu memasuki dunia neraka. Namun jika darah yang diserap sudah habis, maka ia akan otomatis terlempar lagi ke dunia nyata. Dengan darah yang ia teteskan, kini si pendeta itu pun sudah memasuki dunia lain. Meskipun tempatnya mirip dengan dunia manusia, namun di dunia ini hawa iblis dan kematian sangat terasa pekat. Karena darah yang diserap sudah habis, ia pun kembali ke dunia nyata. Diceritakan, zaman dahulu di mana sebelum ada cahaya, kegelapan menguasai dunia dengan para iblis jin yang bersemayam di dunia. Namun setelah Tuhan membuat titah dengan akan memisahkan antara surga, neraka, dan dunia, maka mereka semua dipisah-pisahkan. Namun kejahatan menentang keputusan itu, maka terjadilah perang antara iblis dengan malaikat selama jutaan tahun. Dan pada akhirnya dimenangkan oleh para malaikat dan Lucifer digulingkan. Dan mereka semua diseret ke dalam neraka yang gelap dan dalam. Namun, ada satu batu yang mampu menjebol tembok pemisah itu dan mampu menembus dimensi dunia. Batu tersebut tersembunyi entah di mana. Hingga bencana alam dan erosi membuat batu itu ditemukan. Bahkan katanya batu itu adalah alat yang digunakan Qabil untuk membunuh Habil, putra Nabi Adam. Beribu-ribu tahun kemudian, mereka semua sadar akan kekuatan batu itu. Mereka yang jahat mempergunakannya untuk ritual pemanggilan iblis guna menguasai dunia dengan kekuatan neraka. Namun untung saja, setelah pertumpahan darah di mana-mana, batu itu berhasil diamankan. Namun kini, batu itu kembali diburu oleh pemuja iblis yang menginginkan kegelapan kembali menguasai dunia. Itulah sekilas kisah dari batu neraka yang kita lihat tadi. Lanjut, terlihat si pendeta itu sedang berlari seperti dikejar-kejar seseorang. Dengan ripuh dan haheho ngos-ngosan, ia pun lari ngabret melintasi dinginnya salju. Setelah dirasa jauh berlari, ia pun udah gak kuat lagi dan memutuskan untuk mengubur batu tersebut. Tapi tiba-tiba jarum bius menyengat tubuhnya. Ia pun lemah dan kolor. Lalu ternyata ada sekelompok orang yang diduga sekte iblis menangkap pendeta itu. Mereka pun mendapatkan batu neraka yang tadi disembunyikan. Singkat cerita, terlihat pendeta itu disekap dan seperti akan dijadikan tumbal ritual pentagram oleh para sekte itu. Di ruangan lain, si ketua sekte yang berwajah mengerikan memulai ritual terhadap batu neraka itu. Ia pun menyayat tangannya dan mulai menyentuh batu tersebut. Namun, di sisi lain pendeta itu bisa melepaskan ikatannya dan ia pun berusaha untuk kabur. Tapi ternyata kekuatan dari batu itu mulai aktif dan membuat waktu di dunia berhenti. Si ganteng pun mulai memasuki dunia lain. Kemudian, ia pun dihampiri sosok iblis. Iblis itu pun menemui si ganteng dan iblis itu memerintahkan agar dirinya menangkap dan membunuh si pendeta tadi. Ambil darahnya dan tumpahkan kepada batu neraka supaya dirinya bisa terbebas dari neraka dan memasuki tubuh si pendeta itu. Ia pun langsung melaksanakannya dan ketika efek batu itu sudah menghilang, waktu kembali berjalan dan si pendeta pun dilumpuhkan. Di keesokan harinya, terlihat seorang pemuda yang bernama Ben sedang santuy berkendara menggunakan mobil antiknya. Lalu ketika ia sedang asik mendengarkan musik, tiba-tiba dari hutan muncul bagong hutan melintas. Kemudian, ia pun kaget dan menghentikan mobilnya. Namun ketika diperiksa, tak ada jasad apapun yang ia tabrak. Cuman ada bercak-bercak darah di mobilnya yang mengarah ke dalam hutan. Si pemuda kepo dan penasaran memutuskan untuk mengikuti kemana darah itu pergi. Ngapain coba kalau dipikir-pikir Maya? Ia pun asruk-asrukan ke dalam hutan ruyuk yang sangat bala akan daun-daun kering, bak berjalan di desa Konoha. Tapi tiba-tiba ia malah melihat ada sebuah ritual pemanggilan jurig alias iblis dengan si pendeta yang akan dikorbankan. Namun bukannya doi kabur, ia malah menonton acara tersebut. Bukan dangdutan, tapi ditonton. Kemudian para sekte itu pun mulai aksi persembahannya. Pisau Resident Evil 8 pun membuat si pendeta mati. Darahnya pun langsung ditampung mengguyur batu neraka.
Ben yang kaget pun tanpa sengaja membuat kericuhan. Hampir saja dirinya diketahui sekte aneh itu. Aduh, si ganteng sedang stay memperhatikannya. Dirasa aneh, ia pun mencoba mengintipnya sekali lagi. Loh, kok hilang? Ia pun mulai panik. Tiba-tiba si ganteng sudah berada di hadapannya dengan bersenjatakan pisau. Jelas ia pun takut dan lari ngambret seedan-edannya. Tanpa disadari kunci mobilnya malah terjatuh. Hingga sampailah Ben di mobilnya, namun ia baru menyadari bahwa kunci mobilnya telah hilang. Aduh, ripuh ini ya. Melihat si ganteng terus mengejarnya, tapi dia mah gak perlu lari, cukup jalan doang. Ben pun kembali mangpret meninggalkan mobilnya. Hingga sampailah Ben di sebuah gundukan tanah yang mengering. Ia pun sedikit menarik nafas yang tadinya emang sewak juga dikejar-kejar sekte aneh. Tapi tiba-tiba... dan gitu boy, sekte iblis itu sudah bisa sampai di sana dan mencari keberadaan Ben. Tapi untungnya, kelebet burung gagak menyelamatkan hidup pemuda kepo ini. Ben pun kembali berlari melintasi hutan dengan penuh waspada, dan sampailah ia di sebuah tempat pemotongan kayu. Hingga untung saja ia melihat ada kampak ngagoler. Ia pun segera mengambilnya untuk pertahanan diri. Dan anehnya, tak berselang lama, sekte aneh itu kembali datang. Dan gitu trackingnya, tahu aja si Ben ada di mana-mana. Ia pun curiga Ben berada di balik tumpukan kayu. Dan ketika ia memeriksanya, loh, kok nggak ada? Dan tiba-tiba akhirnya Ben berhasil menggaplok dada sekte berjubah babi ngepet itu. Satu pengikut sekte sudah tewas, tapi si doi masih kejang-kejang. Dirasa takut doi bangun lagi, Ben pun segera mengambil pisaunya dan kabur. Karena mungkin kalau bawa kampak takut dianggap psikopat. Setelah lama ia apruk-aprukan melintasi ruyuk yang gatal, tibalah ia di jalan setapak dan bertemu dengan seorang gadis berambut merah. Apakah ia dari klan Uzumaki? Tak tahu juga. Perempuan itu kaget karena kedatangan Ben dari dalam ruyuk dan dikira babi hutan. Ben pun menjelaskan bahwa dirinya sedang diincar komplotan sekte aneh. Ia pun meminta petunjuk untuk menuju perlintasan PNPM di hutan tersebut. Melihat Ben dalam kesusahan, wanita cantik ini pun membantunya. Akhirnya mereka pun berjalan bersama di galangan hutan itu. Namun sialnya, si wanita tersebut sangat mencurigakan dan dengan membawa belati di celananya. Di perjalanan, si wanita aneh itu pun mulai bertanya, mau apa kau kesini apruk-aprukan gak jelas? Ben pun menjawab, saya kesini sebenarnya sial aja. Tadinya lagi naik mobil dan karena kepo, tiba-tiba diserang sama sekte aneh. Ben pun menceritakan tujuan sebenarnya adalah untuk menemui rumah almarhum ibunya yang sudah meninggal. Dikarenakan sang ayah juga sudah meninggal karena kebakaran. Kemudian, ketika Ben lagi santuy bercerita, tiba-tiba ternyata wanita tersebut adalah bagian dari penganut sekte aneh itu. Ia pun diserang. Dan tiba-tiba wanita itu berubah menjadi iblis. Beruntung Ben mampu membunuh gadis yang sudah berubah menjadi iblis itu. Setelah berhasil mengalahkan kedua manusia aneh itu, Ben pun bergegas kembali ke mobilnya. Karena ia tahu sudah membunuh dua orang sekte dan melumpuhkan si ganteng. Ia pun segera mencari di mana kunci mobilnya terjatuh. Ketika sedang sibuk mencari, tiba-tiba hal aneh pun terjadi. Di mana si pendeta yang kita tahu sudah mati ternyata masih hidup dan meminta tolong. Melihat kejadian aneh itu, Ben dengan polosnya menolong si pendeta tersebut. Tapi tiba-tiba ternyata itu adalah iblis yang sudah merasuki mayat dari pendeta tersebut. Si ganteng pun tiba-tiba berada di sana dan menyerang Ben. Dengan tangan yang terluka, Ben pun refleks memegang batu dari neraka. Seperti biasa, waktu di dunia ternyata berhenti. Dan kini Ben berada di alam baka. Ia pun heran dengan batu yang menyala di tangannya. Ben yang kebingungan lantas kabur di tengah gelapnya suasana. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang wanita yang sedang menangis. Wah, ternyata semua makhluk yang berada di alam ini adalah setan semua. Setelah jumpscare yang begitu mengagetkan, Ben pun tiba-tiba bertemu dengan almarhum ayahnya yang kini menjadi arwah penasaran di alam baka. Ben yang ketakutan kembali berlari, namun tiba-tiba ia bertemu sesuatu yang sangat mengerikan. Suruhan dari iblis yang bersemayam di tubuh pendeta datang untuk menangkap Ben beserta batu neraka tersebut.
Untung saja efek dari batu itu sudah habis dan kini ia sudah kembali ke dunia manusia. Dan tentu saja waktu kembali berjalan. Otomatis ia kembali kejar-kejar iblis beserta ketua sekte gantengnya. Ben pun kabur seedan-edannya. Singkat waktu, maghrib pun tiba. Hingga sampailah Ben di sebuah gubuk tua tak berpenghuni. Ia pun masuk dan menemukan banyak sekali berkas penelitian aneh di tempat itu. Tak mau ambil resiko, ia pun mengecek ke semua ruangan. Takutnya ada psikopat atau apalah. Namun untungnya tempat itu aman dan memungkinkan dirinya untuk bisa beristirahat semalam ini saja. Sambil beristirahat, perhatian Ben berfokus pada alat pemutar suara di hadapannya. Dan ternyata setelah diputar ia menyadari bahwa tempat ini adalah tempat si pendeta yang tadi dibunuh dan dirasuki iblis. Di dalam kaset itu pun dijelaskan, jika batu itu sampai jatuh ke tangan sekte pemuja iblis, maka dunia akan kembali mengalami bencana dan tragedi yang sangat besar, seperti kejadian ribuan, ratusan, dan puluhan tahun lalu. Ya itulah intinya, dan Ben pun sadar bahwa batu yang ia bawa adalah sumber dari semua masalah ini. Dan kini Ben seperti mendapat tanggung jawab dari kegagalan si pendeta tadi untuk kembali menjaga batu itu agar tak jatuh ke tangan sekte iblis. Lalu ketika Ben sedang fokus memikirkan apa yang sedang terjadi, tiba-tiba ia mendengar suara-suara aneh dari luar. Ia pun memeriksanya. Oh, ternyata itu adalah si pemilik rumah tersebut. Ia bertanya kepada Ben, kemana si pendeta itu? Ben pun menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Ternyata orang tersebut adalah partner kerja si pendeta tadi, dan ia bertugas melindungi si pendeta itu. Namun setelah dijelasin gimana pun si doi gak percaya. Ben pun akhirnya disuruh nuntun si bapak buat membuktikan perkataannya. Meski Ben bilang di luar sana banyak iblis, ia masih bebal dan diajak keluar. Lalu tiba-tiba, karena kebebalannya, doi pun modar ditusuk pisau tepat di matanya. Dan ternyata si ketua sekte ganteng menemukan persembunyian Ben. Ben yang panik pun kemudian mengambil senjata si bapak lalu kembali masuk ke dalam gubuk derita. Di dalam, Ben mengecek pelor dari senapan Arnoldnya. Dan ternyata, aduh, cuma satu tembakan doang. Ya nggak apa-apalah daripada pakai pisau baywan sama iblis kan hard gimana gitu cuy. Ia pun keluar dan mencari keberadaan si ketua sekte ganteng. Di saat yang bersamaan tiba-tiba si ganteng bersiap melempar belatinya. Mereka pun baluh, si ganteng modar di shotgun tepat di dadanya. Namun Ben harus terkena pisau di pahanya. Ia pun kembali masuk, setidaknya si ganteng dah mokan. Tersisa si iblis yang bersemayam di tubuh si pendeta. Ben pun mencabut belati tersebut, dan karena jarum gak ada, ia pun menggunakan staples untuk menjahit lukanya. Di luar gubuk, si iblis yang mengetahui pelayan setianya mokat di shotgun FF. Anjir, gua harus lebih hati-hati sama itu Jamsud. Ia pun memanggil algojonya yang berada di alam baka melalui tubuh si ganteng. Serem parah kan? Tapi tiba-tiba si bapak tadi ternyata belum modar meski udah ketusuk di matanya. Doi cuman merasa pusing karena kecolok pisau. Tapi tiba-tiba kali ini ia langsung modar terkena fatality Algonjo si iblis dengan cara fatality ala Sub-Zero. Merasa mustahil untuk menghadapi dua iblis sekalipun, Ben pun berpikir untuk menggunakan kekuatan batu neraka itu. Ia pun melukai tangannya dan menyentuh batu tersebut. Di luar, si Algojo seram bersiap merangsek ke dalam kabin. Tapi tiba-tiba akibat kekuatan batu itu, waktu di dunia berhenti. Berikut si Algojo dan juga si iblis. Ben pun segera memanfaatkan situasi itu dengan mengambil gergaji mesin alias Senso untuk mengakhiri semuanya. Dengan gaya psikopat ia pun bersiap menghabisi mereka. Kemudian setelah batu itu kehabisan tenaga, Ben pun beraksi. Alhasil si Algojo yang sangat seram kemana pun modar di dunia manusia. Si iblis pun cuma bisa pelongo-pelongo melihat kegigihan si Ben. Kemudian ia pun mencoba kembali menggunakan batu yang tergeletak di hadapannya. Namun naasnya, darah si pendeta di batu tersebut sudah habis dan ia tak mampu menggunakan kekuatannya. Kemudian si iblis pun kini bagaikan aki-aki yang tak berdaya dan terjebak di tubuh pendeta itu. Ben pun mengikat kakinya dan menyeretnya menggunakan traktor GTA. Si iblis hanya bisa ngebacotin si Ben dan tak bisa berbuat apa-apa tanpa kekuatan dari neraka. Dirasa dari tadi banyak bacot, si Ben pun kesal dan menggilas kepala si abah iblis sampai pecah. Lalu, ia pun membawa jasadnya terus sampai hari menjadi siang.
otomatis doi gak bakalan bangkit lagi. Ben yang sudah lelah dengan semua ini pun turun dan kembali ke mobilnya, lalu membawa bunga yang memang sudah ia siapkan untuk mengunjungi petilasan ibunya. Sambil membawa batu neraka, Ben pun menyimpan bunga itu sambil mengingat kenangan bersama ibunya. Ben pun membuang batu itu di dalam ruyuk beserta bunga kepada ibunya. Ia pikir lebih aman batu itu dibuang di sini karena batu itu tidak akan dianggap spesial jika dibuang di tempat sembarangan dan akan dianggap batu biasa saja. Alhasil, Ben pun mampu menjaga batu itu dari orang-orang sekte iblis. Ia pun pulang setelah mendoakan ibunya. Lalu, film pun berakhir. Bagaimana? Cukup creepy kan? Ya, memang film ini lebih mengedepankan sisi gelapnya saja, dengan makhluk-makhluk aneh yang mengerikan. Juga dengan pengambilan gambar retro, film ini mampu memberikan nuansa aneh di dalam filmnya. Apalagi pas muncul si Algojo Iblis, geleh dan ngeri parah. Untung saja Ben, seorang pemuda goreng milik alias sial, mampu meneruskan perjuangan pendeta untuk menjaga batu itu dari orang yang salah. Dan bukan hanya itu, Ben juga mampu membunuh beberapa sekte iblis dan juga si iblisnya sekaligus. Ya, begitulah. IMDb bentuk film ini adalah 4,4. Namun menurut Sakayang cocok diberi nilai 5,2 karena memang yang sudah Sakayang jelaskan tadi, merinding-merinding geleh gitulah. Dan ceritanya pun unik. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Hellstones 2017. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye.